Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi di Gias, tapi bukan ngomongin soal Gias, bahkan bukan ngomongin soal mobil. Kami ingin ngomongin soal akun Instagram baru kami, yaitu mengenai efisiensi, aviation. Ya. Jadi karena gini, kami tertarik ya untuk urusan mobil, motor, dan juga sebenarnya pesawat-pesawat itu kami tertarik. Ya, kami sering terbang, traveling gitu aja. Jadi ingin mendalami lebih dalam lagi dan ingin menyebarkan edukasi-edukasi, berita-berita, dan hiburan-hiburan seputaran dunia penerbangan. Nah, makanya kami buat itu. Namun, kami kan tidak ngerti apa-apa mengenai penerbangan. Kemudian kami kumpulkan satu tim para penerbang untuk mengadminkan, untuk megang akun baru kami ini. Dan akun baru kami ini namanya adalah Mobiviasi. Anda bisa follow di Instagram ya, cek postingan-postingannya, sangat bermanfaat sekali. Ini dia tim Mobiviasi, para penerbang kita luar biasa ya. Dari paling kanan Captain Oki ya. Ciao. Captain yang paling senior di antara kita semua, Captain Oki. Mohon maaf, di antara kita bertiga. Loh, enak aja. Emang kelahiran? Iya. Iya, begituan dia. Nama Instagramnya aja ada tahunnya. Ya kan? Iya, itu udah beda 4 tahun tuh kita. Bisa. Kemudian Captain Mala, luar biasa. Captain seorang wanita dan sangat menarik sekali. Jadi gini, nanti akan ada special vlog khusus Captain Mala. Nggak sekarang, ditunggu ya. Terus ada FO Ray. Kalau gini. Kalau Captain, FO dipanggilnya FO. Mas. Atau Bang. Kalau bukan orang Jawa, Bang. Betawi. Oh, Betawi. Ini Bang Ray. Tapi kan ini sudah menjadi kayak kebiasaan di dalam kokpit. Yang satu cap, satu mas. Iya kan? Betul. Kenapa begitu? Siapa yang bikin itu jadi mas-mas? Iya kan? Intinya kita cuma menghormati partner terbang kita jauh. Iya, jadi mas panggilnya. Jadi gitu. mas. Enggak, karena itu belajar kemarin waktu itu pernah ngevlog sama Captain Vincent. Oke. Ya kan? Itu videonya lucu sekali. Ya, Om Mobi acting loh. Acting jadi pilot ngaco gitu. Oke. Terus dia manggil mas, kenapa dipanggil mas? Nggak mau dipanggil mas, mau dipanggil om. Ya kan? Kayaknya jadi Mas Ray. Mas Ray. Mas Mobi, ya lucu juga nggak ya? Mas Mobi ada gadget. Oh, udah ada. Ya, Mas Mobi udah ada gadget. Makanya inilah tim Mobiviasi, para penerbang. Mas Ray, Siap. ratingnya apa? Nah, rating itu artinya kami nggak ngerti apa-apa soal penerbangan ya, makanya butuh mereka. Nah, type rating itu bukan type rating, namanya type rating kan dia. Type rating itu nggak ngerti soalnya. Iya. Type rating itu adalah seorang pilot itu dia boleh atau license untuk atau dilatih, diizinkan untuk menerbangkan pesawat apa gitu ya. Ratingnya apa? Kalau kita ketemu pilot ya, ratingnya apa, kayak ratingnya apa gitu. Ini Betul. Mas Ray. Sekarang masih di ATR 72600. ATR 72600. Yes. Lo ATR 72600 kalau sama 500 sama dong. Beda interior. Tapi kan sama. Kurang lebih sama. Sama. Jadi pilot 600 terbang 500 bisa. Bisa. Tapi ada kelas lagi tersendiri ya, differences. Oh iya? Iya, Om. Karena gara-gara panjang fuselage. Engine performance sama. 72500 seri 500 yang 72 dengan yang 600 itu sama. 72 itu kapasitinya, kan ada yang 42 juga tuh. Nah, 42 kapasitinya maksimum di 48 packs. Kalau di 72 bisa sampai 71 atau kadang-kadang 69 kita buat begitu. Nah, serinya 500 sama 600. Iya. Engine-nya
untuk yang seri 72500 dengan 72600 kurang lebih itu sama malah kita boleh dibilang. Cuma beda di instrumennya Om. Lebih modern. Iya, lebih modern. Gelas kokpit. Sudah. Bukan kokpit. Gelas ada di kokpit ya. Bukan gelas kokpit buat minum, bukan. Gelas tuh maksudnya ini kaca ya. Iya, Jadi, kayak iPad Om. kokpitnya kayak iPad kaca semua gitu loh. Iya, betul. Tapi nggak touchscreen. Belum touchscreen Om. Maunya, tapi belum. Iya, Tapi belum. enggak loh, repot loh sebenarnya di dalam kokpit kalau misalnya touchscreen tuh ya. Pernah nggak lagi nyetir kita nih head unit kita touchscreen. Iya. Nyetir goyang-goyang, pencet susah nggak? Susah. Coba lagi turbulence touchscreen. Tapi ada beberapa pesawat yang touchscreen Om. Oh ya? Ada. Jadi problem bukan susahnya, Apa? minyak dari tangan suka berbekas. Oh, terus ngalangin pandangannya. Betul. Iya. Jadi Captain Oki ini juga rating ATR. Iya Om. Ya, ATR dari ujung ke ujung tuh pasti. ATR dari paling tua Om yang seri 300, 42300. 42300 sampai yang sekarang alhamdulillah yang terbaru 72600 ini seri 600. Iya. Nah, coba Captain Oki. Selain ATR apalagi ini banyak nih senior nih, ya. Menarik nih. Selain ATR saya terbang beberapa helikopter. Tuh kan rotary lagi. Iya. Jadi jarang di Indonesia, di dunia ini jarang loh orang rating fixed wing campur sama Rotary wing. rotary wing. Iya. Sampai muter yaitu helikopter. Helikopter, Coba. Om. Helikopter ada berapa helikopter kan? Saya terbangin 6 helikopter selama 11 tahun. 6 helikopter. Iya. Apa aja tuh? Bel-belan. Bel-belan, Bolko, BO 105, terus Enstrom, Bel 412, sama 4, satu lagi Dopin. Oh yang terakhir saya terbang itu adalah MI Om. Jadi 5. MI itu punyanya Polandia Om, MI. Oh, kirain Rusia itu ya? Rusia, Polandia lah memang. Tapi kita waktu itu ambilnya kantor dari Polandia. MI ya? MI. Iya. MI. Banyak ya. Lumayan Om. Senengan terbang rotary wing apa fixed wing? Kalau untuk adventure saya senang di helikopter sebetulnya. Adventure tuh artinya, mendarat di mana ya? Iya, masa kita sih? bisa di mana? Ngeri banget. Kita bisa di mana aja, terbang juga low level Om. Low level? Iya. Setinggi-tingginya paling kalau dulu ya, pas lagi aktif terbang helikopter paling saya terbang 5.000, 7.000 maksimum udah Om. Oh, ya kalau di atas 10.000 kan pakai oksigen. Iya betul juga Om, tapi helikopter 7.000 kalau waktu zaman saya yang saya helikopter itu 7.000 udah kita tinggi bilangnya banget iya tinggi terus kontrol jadi sloopy Om, sloopy itu once kita belok kiri gini atau helikopternya belum action, Ya, lambat gitu. lambat reaksinya. jadinya lambat Om reaksinya Om. Oh, serem? Iya. Oh, karena kepadatan udaranya. Betul, baru mau Semakin masuk ke tinggi, sana. ya. Iya. Gitu Tapi karena hemat. Ya slightly lebih hemat lah. Iya, tapi cuma 7.000 loh. Iya, maksimum situ aja. Yang sekarang sih helikopter yang sekarang udah canggih-canggih sih Om. Helikopter sekarang yang canggih, Iya. tapi yang tetap lebih sloopy juga kalau lebih tinggi. Kayaknya sih udah enggak ya Om, karena dia juga autopilot kan. Dulu kan kita otot. Otot ya, bukan autopilot Iya, ya. otot. Pilot. Co-pilot maaf. Autopilot ya. Co-pilot. Pengetahuan buat Anda, 7.000 feet itu termasuk rendah ya. Iya. Nah, kalau di penerbangan itu ngomongnya pakai feet, entah kenapa tuh semua sedunia ini sama. Betul. Rusia sama nggak pakai meter? Rusia tuh meter Om. Meter makanya. Rusia meter yang pesawat tua-tuanya katanya Om, yang baru-barunya Yang baru udah udah feet. di-convert ke feet Om. Ya jadi 7.000 feet itu belum cukup tinggi biasanya. Kenapa? Karena biasanya kalau Anda terbang naik penerbangan komersial itu biasanya 30.000, 35.000 feet. Iya. Makin tinggi terbangnya, semakin hemat konsumsi BBM-nya. Jadi makin tinggi-tinggi. Kecuali kalau pendek-pendek doang. Ya, ya. Gitu. Nggak ngerti sih Cap sebenarnya. Cuma itu pernah baca Pernah di baca mungkin Om ya. Iya, iya, iya. Kayak follow Mobiviasi ya Instagramnya. Captain Mala. Pemala nih luar biasa loh. Nggak dengar seorang wanita menjadi captain juga tuh senang rasanya nih kenal aja udah seneng gitu, bangga gitu rasanya. Coba Captain Mala ratingnya apa aja? Di Airbus 320 sama Airbus 330. Wah, 320 dan 330. 330 captain juga. Enggak, waktu masih jadi first officer. Tapi 320 captain. 320 captain. Wow, luar biasa. Nah, apabila Anda terbang naik pesawat komersial ya, coba
dengar Captain siapa? Iya. Ya, siapa tahu ketemu Captain Mala. Ya, bisa jadi om. Iya. Captain Mala tuh nanti habis landing minta pramugari mau foto sama Captain Mala dong. Boleh banget nanti kalau udah di bawah foto bareng. Iya, di bawah aja di atas. Iya. Jangan di atas. Ya, terbang udah dari pusing. Udah berapa tahun terbang? Dari 2013 om. 2013. Udah lama sekali juga. Tapi pertama kali terbang itu apa? Setelah sekolah selesai? Setelah sekolah selesai langsung dapat ratingnya di 320. Oh langsung pesawat gede? Langsung pesawat 320. Narrow body jet ya maksudnya? Iya. Lebih senang terbang 320 apa 330? 330 wide body jet. Enak dua-duanya sih om sebenarnya. Masa? Lebih enak dua-duanya. Oke, ngelandinginnya gampang kemana? 320. Ya iya sih, kecil sih. Iya soalnya. Iya. Kalau 330 lebar dan Lebar. Bannya juga banyak om. Touchdownnya juga ada banyak. bannya banyak. Tapi kan tangkainya cuma 2 dia. Iya. Tetap kan main gearnya Dua. dua, iya. Tapi lebih Lebih tapi enak. kan asik, gede gitu loh. Asik sih om. Pesawatnya lebih stabil soalnya. Oh, kan lebih stabil, Iya. lebih tahan Nah, turbulence. turbulensnya. Taksi lebih susah. Teksnya lebih susah karena lebih panjang. Iya. Iya. Itu kalau itu kayak markirin bis gitu kali ya rasanya. Ya kurang lebih kayak gitu om. Ampun. Nah, setir pesawat itu ternyata kalau buat di darat tuh beda. Ada di sini kecil. Ya. Mau pesawat segede apa juga setirnya kecil. Pernah ngalamin cuaca paling parah nggak? Ini kita perlu bagi-bagi juga edukasi bahwa sebenarnya cuaca seburuk apapun pesawat tuh kuat. Iya. Ya. Pesawatnya kuat. Iya. Nah, pernah ada pengalaman jelek mengenai cuaca nggak? Yang paling senior dulu. Senior ya. Baru jawab. Untuk cuaca di previous maksudnya sempat saya pernah kena cuaca atau weather ya om ya. Iya. Cuacanya weather kalau kita bilang. Weather. Cuacanya weather om. Cuacanya weather. Ya ada weather gitu berarti Iya. cuaca jelek gitu. Cuacanya weather nih gitu. Ya. Beberapa kali sempet om. Tapi ya waktu zaman masih di helikopter sih quote to quote kita terpaksa harus ke bawah sekali atau ngindar jauh ke kiri kanan jauh lah om. Melambungnya lah kalau Ya. kita bilang melambungnya itu lumayan jauh gitu. Tapi once saya udah masuk di pesawat, di situ kan ada yang namanya radar nih om. Iya, weather radar. Weather radar itu kita bisa pilih-pilih. Tapi terpaksanya kalau harus nggak bisa dipilih masuk, ya ada beberapa prosedur sih om yang bisa dijalanin gitu loh. Untuk masuk pun pernah masuk ke dalam cuaca yang jelek sekali kayak gitu pernah om sampai kepental sampai pernah kejadian ini real saya terbang dengan kondisi after take off radarnya mati. Weather radarnya mati sorry. Itu dari Kalimantan ke Jawa. Tapi kebetulan ketemu dengan sesama pilot juga yang dia backtrack dengan kita jalurnya. Gimana cuaca tadi sono? Iya. Tapi beliau ini kan udah senior banget ya. Dibimbing oleh dia. Jadi oke, Captain kamu heading sekian sampai berapa mile, ikutin saya jadi ngikutin. Oh iya? Iya. Baik banget. Betul, memang udah Airline-nya senior sama banget. apa beda? Beda Beda airline. airline. Sampai kan Gitu tuh. sering ngobrol di bawah, sering ketemu gitu ya. Kebetulan kenal. Kebetulan kenal banget sama kaptennya sama FO-nya juga kenal banget. Akhirnya dibimbing deh tuh. Heading sekian. Masuk awan tapi Pas. smooth. Nggak ada goyang sama sekali. Memang jam terbang nggak bohong sih kalau kapten itu kan Captain senior, itu. jauh senior di atas kita. Iya. Iya, kalau weather radarnya hidup tuh kita bisa ngindar-ngindarin. Ya, jadi di radar itu kan ada di weather radar tuh ada magenta, ada merah, warna-warnanya. orange, Magenta yang paling parah kuning. tuh. Iya, sebisa mungkin kalau memang bisa menghindarkan cari yang hijau gitu. Cari yang hijau. Iya, kalau nggak bisa sebisa-bisanya ya ambil yang orange atau biru kuning-kuning lah om. Iya. Jangan dipaksain lurus karena pasti turbulence-nya penumpang pasti Betul. berasa. Iya, tapi gini loh, sejak banyak mempelajari soal penerbangan gitu ya. Kalau di pesawat itu nggak goyang, nggak ngantuk. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak goyang, nggak ngantuk. Nggak goyang, nggak. Ngantuk. Oke, iya. Jadi mesti goyang-goyang. Bahkan waktu taksi pun itu ada goyang-goyang ngantuk tuh. Itu kalau saya jadi penumpang kayak gitu om. Iya. Jadi penumpang di belakang gitu pas udah start pushback, mau pesawatnya didorong tuh pushback kan namanya.
Udah mulai taksi, jalan pesawatnya jalan ke runway, udah goyang-goyang. Wah, ini udah paling enak banget tuh. Paling enak. Iya. Bangun-bangun di atas. Pak, minum Pak gitu. Iya. Nggak, tapi ini karena dulu tuh sering flu ya, mungkin ada sinus gitu ya. Kondisi take off, airborne sampai cruising itu harus keadaan bangun. Oh, buat gitu. Ini Equalizing kuping ya. Kalau nggak sakit. Iya. Makan permen. Yang dikunyah gimana? Permen karet. Permen karet. Snake itu Gitu ya? supaya ngurangin. Atau ada juga namanya apa namanya? Nggak bisa gitu. Oh. Nggak bisa. Jadi self synchronizing itu lah kayak apa? Gerak kita kan biasanya Gini lah, Iya, dibuka-buka. gitu-gituin. Nggak kelihatan nggak? Enggak. Cuma kalau ada keanehan suara pesawat yang agak nggak biasa, suara apa gitu ya, pasti sadar. Sadar Om. Ya. Iya. Coba Captain Mala ada pengalaman apa yang bisa di-share buat pengetahuan? Biasanya kalau pas lagi masuk weather itu ya tadi hampir sama kayak Captain Oki ya. Om, kita ngindarin weather sebisa mungkin. Paling lucu tuh kalau lagi musim penghujan, kalau adrenalinnya kalau lagi pas lagi landing pas hujan deras. Oh, itu seru banget sih Om. Iya. Kita dilarang untuk landing sesmooth mungkin karena ditakutin hydroplaning kan Om. Iya. Gitu kan. Jadi makanya sebisa mungkin ya positif lah untuk landing. Positif landing. Apalagi kalau pas lagi musim hujan, kadang kaca juga kan. Kaca, ya wipernya juga di shot juga harus bagus Om. Iya. Tahu nggak wiper pesawat itu kanan kiri itu beda. Iya. Yang satu sisi captain sebelah kiri sama sisi FO sebelah kanan itu beda kontrolernya, speednya. Betul. Mereka bisa masing-masing gitu sesuai Betul. selera masing-masing. Betul. Jadi aneh gitu, satu kencang satu pelan kayak mobil rusak. Iya. Ya, Land Rover Om. Land Rover kan sebelah-sebelah tuh begitu. Sebelah iya. Itu sih, tapi itu ngebantu banget kalau pas lagi musim hujan, terus kalau pas lagi malam apalagi Om, landing malam itu ngebantu banget sih. Iya. Tapi landing itu gimana? Kan aduh detail nggak mau nanti di vlog yang lain aja masalah detail. Pengen terbang benerannya gitu loh kalau ini. Ayo ikut terbang loh. Iya, ikut terbang nanti kapan-kapan. Mas Re. Gimana Mas? Sama sih Om, kalau misalnya untuk kita lagi di atas tuh rata-rata ya kita bisa milih, kalaupun mau masuk ya kita pilih yang paling ringan. Paling yang berat itu justru pas kita lagi approach. Saya terakhir itu lagi approach enak, udah mantap, tiba-tiba plus hujan nggak kelihatan apa-apa. Terus ini nggak ada ngomong-ngomong windshear gitu nggak? Di ATR tidak ada, Nggak ada alat windshear-nya. Nggak ada ngomong-ngomong windshear-nya dia pesawatnya. Sudah kehilangan visual, boron. Oh ya? Boron. Harus Tapi kan kan. AFR. Cuman sudah kehilangan visual karena udah dekat. Oh. Udah di bawah, udah mau masuk minimum. Saya pilih udah nggak kelihatan, udah boron. Oh. Minta change runway. Oh. Karena sudah hujan deras bagian sini. Tadinya kejar-kejaran sama Ganti hujan. tempat. Iya bisa tuh Taunya kejar-kejaran. hujannya duluan. Kalah. Kalah. Propeller sih. Oh, jangan salah Om, propeller keren Om. Keren. Tapi Om lebih baik menjelaskan kenapa kita goron daripada kenapa kita maksain landing. Iya memang. Dan itu sudah dijelaskan di Memang. Mobiviasi. Mobiviasi ya. Mendingan go round ya. Iya. Banyak orang, wah kenapa terbang lagi nggak jadi mendarat? Itu for your own good. Iya makanya. Oke, nah pernah nggak kalau lagi di pesawat itu kepanasan? Karena gini loh, banyak ya. Kalau kita lagi mau naik pesawat nih di Garbarata gitu atau kita naik tangga gitu ke atas lagi ditutupin koran. Ya, kokpitnya karena panas gitu. Iya. Emang itu beneran panas banget ya kalau di kokpit itu? Spesifiknya mungkin ATR, Om. Iya. Sama, semua pesawat sama. Kayaknya memang benar kata Mas Rey, memang spesifiknya ATR yang slightly memang agak lebih panas Om dibanding dengan Airbus atau mungkin yang Boeing ya. Apa yang bikin lebih panas? Karena kita Nggak nyalain AC. AC tetap nyala. Oke. AC tetap Cuma nyala, Om. nggak ada freonnya aja yang jalan gitu. Cuma kita kan nggak pakai EPU, Om. Nggak PPU. Di pesawat nggak ada EPU dan bandara-bandara yang kita datengin rata-rata Nggak ada AC card. nggak ada AC card. Jadi kita slowly pakai si hotel mode. Hotel mode. Jadi dengan kita nyalain engine nomor 2 Iya, sebelah kanan. tapi propelnya kita brake. Direm. Ya, itu kan kurang Lumayan, lebih lah. kan ada AC. Kurang lebih, tapi Oh di masih kokpit masih kadang kurang juga dikit juga. Nggak nyampe. Iya, Keringet. tetap Iya, kayak iya, apa yang iya. kurang. Iya. Makanya Itulah. kalau penumpang yang pakai ATR pasti udah, yang sering pakai ATR Nah, ya, yang biasa. pakai ATR itu pasti ngerasain masuk ke pesawat
panas dulu, apalagi udah jam 12 siang. Iya. Waduh, sampai jam 3 sore itu udah Iya, pasti iya. panasan teman-teman Iya. penumpang kasihan. Tapi emang rata-rata sih, rata-rata kalau naik propeller itu nggak ada yang begitu masuk dingin tuh jarang Iya, terjadi. jarang Om. Jarang terjadi. Jarang, bener. Mesinnya manual. Saya manual. Oh ya, pakai kipas. Tapi karena propeller komersial di sini jarang ya. Apalagi selain ATR zaman dulu ada Fokker 50. Ada Ya, DHC apa DAS. Das 8, Das 7 ya, sempat Das Om. 7. Das 8, Das 7. Twin Otter. Twin Otter. Twin Otter Cessna itu memang Caravan. kecil-kecil itu. Oh iya ya. Ini Oh yang bicara sekelas twin engine ATR gede, ya. iya. Das 8, Fokker Nggak 50, Fokker 27 udah nggak ada lagi ya. Fokker 50 ada sedikit sempat. pilihannya. Dikit banget Om. Padahal itu pesawat-pesawat yang lebih bisa nyari duit buat airline tuh sebenarnya. Betul. Betul ya? Bener nggak? Iya loh. Iya. Bener. Karena kita bisa masuk ke daerah-daerah kecil dan terpencil. Bisa masuk daerah-daerah Iya, remote, remote gitu ya. bener Om. Kayaknya makin kecil pesawatnya makin bisa nyari duit sebenarnya. kan? Seharusnya Om. Seharusnya Om. Kalau jangan cuma berdua, nggak ada penumpangnya, nggak mau nyari apaan. Iya. Tapi ya kembali ke panas lagi. Dalam kokpit itu panas banget, tau nggak gara-gara apa? Apa? Nggak pakai kaca film. Iya juga, Iya kan? bener Om. Nggak pakai kaca film. Bener Om. Beda, kan Bener, di pesawat Om. nggak boleh pasang kaca film kan? Iya, nggak bisa, Iya. Om. Coba boleh pasang kaca film, Lumar dipasang, CPF1 dipasangin pasti. Lumar Tapi lagi di cakep mana, Om? ini. Cakep. Ini kita di booth-nya JKN ya. Nah, JKN itu dia punya JKN. JKN. Oh, JKN. JK. Oke, JKN. Jadi JKN ini punya megang brand Lumar buat kaca film dan PPF, paint protection film buat bodi mobil. Oke. Ya, terus sama ada Duratec PPF juga buat perlindungan bodi mobil juga. Kemudian ada juga CPF1, kaca film CPF1. Nah, ini CPF1 menarik nih, yang Nero tuh apalagi. Nero tuh sangat-sangat affordable dan sangat-sangat bisa mengurangi panasnya masuk ke kabin. Nero tuh tipenya Om. Nero tipenya. Oh. Nah, itu menarik sekali. Andai bisa pasang di pesawat ya kan? Itu kayaknya lebih enak ya. Iya, lebih adem kayaknya tuh ya. Lebih adem pesawatnya, kokpitnya Tapi adem. udah pakai? Udah pakai. Di udah JR pakai. Yaris tuh pasangin. Oh, Genesis masih. Iya. Iya. Jadi kita majang JR Yaris. Cobain JR-nya. JR-nya mau nyobain JR. Iya. Tapi yang pasti juga Om, Nah. yang propeller kenapa panas Om? Karena Hah? baring-baringnya di luar Om. Oh bener, nggak di dalam. Coba kalau di dalam. Kalau di dalam Om pasti Adem. dingin. Adem. Om. Adem. Sama kayak pesawat kalau baling-balingnya satu di depan. Oh, Begitu. iya. Iya kalau lagi terbang ya. Depannya Begitu doang mati yang dingin. pilotnya Oh, keringetan. keringetan Om. Iya, baling-baling kalau mati. Bener. Karena nggak ada Sama sih Om. angin. Bukan yang depan doang, kalau Samping juga ya. Iya makanya multi engine tuh lebih tenang deh pokoknya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah lebih tenang. Tapi yang penting ini ya dunia penerbangan yang komersil maupun non komersil di Indonesia mudah-mudahan nggak ada accident apa-apa lagi sama Amin, sekali, amin, amin, ya. amin, Amin. Karena kita baru dengar kemarin ada Airbus ada Boeing 787 Dreamliner. Iya. Itu udah mengerikan sekali, itu nggak tahu Iya, kasusnya. yang di India itu. Iya, jadi gini, saya setiap ada accident pesawat besar ataupun kecil ya, itu ada preliminary report, Ya, ya kan? Preliminary report itu memang segera sebulan lah paling keluar ya. kurang lebih langsung Preliminary data report. dapat semuanya Om ya. Iya. Nah, tapi final reportnya itu setahun Ya, lama. sampai udah nggak viral lagi. Iya betul Om. Jadi penyebabnya apa baru tahu setahun kemudian dan udah nggak viral lagi. Iya, Gitu. betul Om. Jadi ya makanya tetap nanti kalau ada apapun final report kita naikin di Mobiviasi ya. Pasti, Kita pasti jadikan Om. Pasti kita naikin Om. Kalau selama Semuanya. belum ada final reportnya kita Kita bisa nggak berani. bahas lebih dalam. Ya, Kita ah. cuma kasih tahu apa yang terjadi aja. Apa yang terjadi? Fakta-fakta yang terjadi itu seperti Iya, apa? paling gitu. Nah, makanya kalau misalnya disuruh ngeron itu stay overnight gitu. Remind. Ya, stay overnight. Atau 3 nights juga bisa ya? Ya tergantung. Ganteng. Iya. Schedule maksudnya Om. Iya. Nah, kalau di remote atau EOG itu bisa. Oh, iya, itu juga. Bisa. Summit. Iya. Nah, pilih paling suka di Indonesia ini di mana? Kalau disuruh ngeron. Bali ya. Hah? Bali. Bali. Bosen banget sih. Pasti Bali jawabannya udah tahu. Cuma oke, pilihan kedua selain Bali. Pilihan kedua Makassar. Makassar. Nah. Oh, makan hobinya ya. Wisata kulinernya di sana. Luar biasa.
kok badannya bisa begini, ya kan? Ini nggak makan badan begini. Coba. Jangan lihat pegang. Iya Lalu Jadi kenapa saya gini Om juga nutupin dulu. Dia pelari. Lari. Oke, Captain Oki ini juga pereli ya, by the way. Pernah jadi navigator Amfitra juga. Betul, Om. Dan memang pereli juga sendiri pemain aeromodeling macam-macam deh. Dia pejet ski. banyak kayak luar biasa Iya. ya Maki. Iya. Nah Mas Ray nih kita belum tahu nih apa aja nih. ke ronde di mana? Hah? Di selain penerbangan, ron dulu ya, ron dulu. Oke. Ron saya paling suka Langgur. Apa tuh? Langgur di Pulau Seram. Iya, di Pulau Pulau Di Seram. SR ya. Di Pulau Di, Seram. Maluku? Maluku Yes. Tenggara ya. Ambon ya. Di bawah. Kalau dulu ATR itu rutenya Ambon ke Langgur 1,5 jam. Oh. Itu Om megang pasirnya, kayak megang tepung terigu. Om. Oh, ya? Masuk ke goa, ada bisa berenang di situ, Hah? sampai ujung goanya kelihatan, saking beningnya. Oh ya? Itu bagus banget daerahnya. Dan apalagi makan pisang goreng pakai sambelnya dia. Aduh, saya kangen. Itu canggih. Best. Kangen Di banget. Pulau Seram ya, Anggor Di ya? Pulau Seram. Namanya Langgur, Langgur. Langgur. Belum pernah kesana sama sekali. Tuh. Sama yang kedua itu saya Ntar, sana ada hotel enak nggak? rata-rata bintang 3 Om. Oke, Tapi cukup lah. cukup ya. Untuk kita jalan-jalan kemana-mana tuh cukup banget. Nggak, dia kadang-kadang Indonesia alamnya bagus, di bagian alamnya bagus, infrastrukturnya nggak. Kurang. Waktu itu terakhir saya di sana, Hah? jalanan sudah diaspal semua. Oh tadinya nggak aspal malah. Iya, tidak aspal. Cuman sekarang jadi bagus. Terus tempatnya juga diproperin lah. Hmm. Oh, menarik itu. Captain Oki mana? Saya Kupang Om. Kenapa Kupang? Sei sapi. Saya sapi. Banyak juga tempat wisata Om, kayak yang di ujungnya runway itu apa namanya? Ada pantai. Oh, udah lama nggak tuh? Iya, aku lupa udah lama banget, tapi Kupang enak Om. Terus tempat untuk larinya juga naik turun Om itu. Yes. Oh naik turunnya. Cakep sih, Om. Tapi Kita di bukan bawah. tanah kan? Enggak, jalan. Naik turun. Naik turun. Hotel kita di bawah, mau ke kota tuh kita Ke atas Om. Oh ya? Jadi incline terus kalau lari. Incline beneran? Karena nanjak nggak enak, turun nggak enak lari itu. Iya, Iya kan? sebetulnya, iya sebetulnya. Turun dengkul sakit, Iya, nanjak Om. capek. Bener Om. Nah, salah semua nih pokoknya. Juga banyak untuk saya kan suka makan ikan gitu Om, tuh seger-seger Om. Oh iya. Seger-seger, Kupang, ya. Om. Saya belum pernah ke Kupang. Harus Sama coba sekali? makan CI, makan ikan freshnya di depan hotel. Oh ya? Nah, kalau Om nanyain hotel di situ udah Hah? bagus-bagus. Oh ya, betul. Ya, Hotelnya udah Kupang, ya. cakep tuh. Cakep. Anggota provinsi. Fresh, ikannya masih manis rasanya Om. Maksudnya, Ya, berarti kan ikannya soalnya fresh dia. lah ya. Fresh, airnya juga fresh berarti. Betul. Iya kan? Iya. Dan murah ikannya. Murah. Oh ya? Murah. Bisa nyebrang ke Pulau Kera. Ya, Ada apa di Pulau Kerak? Kerak. ada. Dok, saya nggak, kalau lagi duty saya nggak berani nyebrang pulau. Kenapa emang? Takut kelelep. Bisa kesana nggak bisa pulang takut. Iya, Oh, takutnya gitu? itu. Oh, males juga Jadi, ya. selama saya on duty, saya biasanya di hotel stay. Di Kera itu kalau saya nggak salah ada kayak tempat untuk wisata yang kayak Jet ski. enggak apa namanya nyelam yang Diving yang gitu-gitu Om. Tapi nggak ada beberapa tempat aja karena itu kan laut lepas Om, Iya. nggak boleh terlalu jauh. Terus ya wisata standar kayak kelapa-kelapa Iya. yang gitu-gitu sih. Iya. Kelapa. Oke, sekarang kita kembali lagi bagian teknis. Ini pengen nanya pengalaman. Kan pada terbang multi engine, pernah ngalamin single engine apa enggak? Pernah Om, Cepet lagi jawabnya dia. di simulator tuh. Yeah. Amit-amitan jangan. Hah? Jangan sampai Om. Jangan sampai, Iya. tapi kan ini ngomongin pengalaman gimana? Saya waktu di helikopter Om, Ya ini tuh banyak pengalaman, yakin ya? ke Sulawesi. Heeh. Sulawesi itu rombongan kita ada 3 helikopter. Terus di tengah jalan di atas Lampung itu ada namanya chip detector indicator di instrumen kita. Chip detector, chip. Jadi ya kalau itu nyala berarti ada gram di gearbox atau di Oh, ya? gigi-gigi kita Oke. yang rontok terus ketangkep sama dia kan sistemnya magnet nih Om. Ya, oke. Ketangkep sama dia terus sensornya itu ngidup connect terus Ya. nyala, chip detektornya nyala gitu. Chip detector kalau itu magnet berarti tergerus daripada Iya, dari besi yang berputar. besi yang situ bergerak benar. ya. Akhirnya chip detektor nyala, ya untungnya lagi helikopter saya landing.
Dimanapun. Di waktu itu saya landing di antara, untung sawahnya kering, jadi saya landing di pematang sawah. Sawah ya. Iya, situ. Terus yang kedua juga Terus pas itu engineer datang. engineer yang on board kan Om? Kan kita mau ferry nih, mau ferry flight, mau ferry flight, ya. mau ke Sulawesi. Ya. Itu Om. Kalau penjelasan ferry flight adalah apa? Ya, ferry flight adalah kita terbang dari satu kota ke kota lain. Atau tempat A ke tempat B. A ke tempat B, tapi kondisinya pesawat kosong lah gitu, cuma pilot dengan engineer biasanya Ya, gitu. intinya cuma geser pesawat. Geser pesawat aja, cuma geser pesawat. Iya, nggak dapat duit apa-apa biasanya. nggak ada. Semua by sendiri. Iya. Turun, kita matiin, dicek, dibersih-bersihin, hilang, take off lagi Om. Gitu. Iya. Kayak Vespa ya. Kayak Vespa. Vespa. Iya, mesin busi. Mesin. 16 busi. Betul. Iya. Vibrasi di tengah selat Sunda. Baru saya over dari dermaganya selat Sunda, apa namanya? Merak. Tiba-tiba vibrasi parah nih helikopter. Balik saya langsung mendarat di dermaga. Untung lagi kosong pagi-pagi tuh. Oke. Kalau udah penuh, waduh saya nggak tahu mulai vibrasi udah parah tuh. Vibrasi parah. Tapi vibrasi bisa dibenerin di situ juga. Betulin, karena kita kalau di helikopter tuh ada namanya, mungkin di pesawat juga sama, di propeller itu namanya high tip blade. Jadi kayak solasi gitu untuk nahan korosi di sambungan-sambungan prop gitu. Oh. Jadi isolasi tebal memang untuk high speed tape di situ. Nah, itu gembung Om karena sudah kelamaan. Jadi karena helikopter baling-balingnya adalah sayap. Iya. Terus dia berputar. Once dia gembung di satu blade, satu propeller itu, satu daunnya, jadinya si aerodinamik berubah nih Om. Berubah pasti. Vibrasi sejadi-jadinya. Itu kirain nanti ice, bukan ya? Bukan Om, beda. Itu boot. Yang karet ya. Coba jelasin nanti ice nih. Karet di. Jadi di ujung-ujung sayap kadang-kadang suka ada tempel-tempelan itu ya. Kayak lakban tebel. Betul. Terus nanti dia ada penggeraknya di dalam. Pas kita mendeteksi ada icing, dia akan bergerak untuk mecahin si icingnya supaya aerodinamik kita tuh tetap berjalan. Getar itu bergerak. Ada getar, ada yang bergerak begini. Bukan dipanasin itu ya? Ada juga yang dipanasin. Oh. Jadi itu kita memakai berbagai sistem untuk memecah si esnya. I see. Kalau anti ice dia manas. Iya. Kalau anti ice, jadi kalau di pesawat kita itu level 1, level 2. Nah, ini level 2 itu untuk ice, anti ice-nya. Jadi pas dia udah si sensor di pesawat sudah mendetek bahwa ada icing, icing nongol gitu. Pencet level 2, kita bilangnya level 2 atau anti ice on. Tapi kalau udah makin parah, pakai di icingnya dipencetin, itu dia gerak gitu. Pecah. Oh gitu. Mecah si es yang ada di gitu kan gitu iya, ya. makanya dia gembung gitu, cep. Nah ini kan pas dia gembung, Geter goyang-goyang dikit pesawatnya. Pecah esnya, balik lagi. Ada berapa second? Ya berapa second? Suka nempel gitu. Iya. Informasi tambahan, apabila suatu sayap atau baling-baling helikopter apapun yang menunjang liftnya pesawat itu, ya, apabila itu terbungkus oleh ice atau es, itu suatu sayap berubah fungsinya tuh jadi beban doang. Iya betul. Jadi direct aerodinamikanya nggak, namanya? Aerodinamiknya nggak sempurna, ya terbangnya nggak akan sempurna. Iya. Dan malah bisa jadi tidak berubah, berfungsi jadi sayap. Yang fatalnya tuh kalau kayak mau take off ya, tapi alhamdulillah di Indonesia sih nggak ada. Nggak ada. Kalau di luar negeri itu yang musimnya 4 musim gitu, ada pas lagi musim es gitu, salju semprot betul loh. Iya. Pakai apa namanya? Pakai icing, ya. Warna kuning. Bener Om. Berapa kali tuh di Eropa semprot dulu, betul. Dan itu harus langsung take off kalau nggak salah ya. Kalau nggak prosedurnya kalau nggak jadi lagi. Jadi lagi. Oke, ini kita bicara sudah sangat terlalu panjang. Rasanya pengen kita nanti kapan-kapan kita bikin ngebahas bagian ini nggak usah. Yang ini kan general nih, kita bikin yang lebih spesifik lagi. Yang pasti diskusi itu bisa kita lakukan
langsung di Instagramnya Mobiviasi. Apabila Anda komentar, pasti ada yang balas. Pasti ya. Komentar kita bisa diskusi di situ. Anda bisa DM langsung ke Mobiviasi juga, mau naikin konten apa. Dan apabila Anda punya pengalaman sendiri jadi penumpang di suatu airline, ya, itu langsung aja tag Mobiviasi. Ya, kalau misalnya menarik untuk dinaikin atau itu memang harus diviralin, mau dinaikin ya kita bisa restory atau repost, remix. Ya, remix. Karena fungsi remix itu berguna sekali ya. Remix sangat. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Moto Mobi dan Suami apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Follow Mobiviasi.